Keduanya langsung menoleh saat mendengar suaraku yang menatap mataku sebentar. Terkejutan terpancar dari matanya yang tidak akan kulihat jika aku tidak begitu fokus padanya. Matanya hanya menatapku selama beberapa detik sebelum kembali menatap apapun di ruangan itu. Temannya Eren kurasa mengoyak suasana yang tegang dengan berdaham dan bangkit dari tempat duduknya di ranjang rumah sakit. Ian, aku akan pergi, katanya pelan, tidak menatap mataku juga. Aku menutup pintu di belakang dan menarik nafas dalam-dalam sebelum berjalan ke arahnya. Jaraknya hanya 5 langkah, tetapi rasanya seperti 1 mil. Aku tidak bisa lebih dekat lagi. Aku berdiam dan duduk di sofa kecil di samping tempat tidur. Keheningan yang campur menyelimuti udara dan aku tak tahu bagaimana memulai percakapan seperti ini. Tapi aku tahu aku harus melakukannya jika aku ingin mendapatkan Ian kembali dalam hidupku. Aku belum melihat apakah kau baik-baik saja. Itu benar. Begitu menerima telepon, aku tinggalkan semua yang harus kulakukan dan langsung menuju ke sini. Hampir saja mendapat beberapa surat hilang, aku langsung berasumsi yang terburuk. Tapi dari apa yang saya lihat, ternyata tidak seburuk itu. Dia tampak seperti biasanya, meskipun ada beberapa kantong mata yang biasanya tidak dia miliki dan beberapa goresan di sisi pipinya. Aku tak bodoh, aku tahu seharusnya memberitahu dia begitu. Suami memberi aku sedikit petunjuk bahwa dia hamil dan aku bodoh karena menundanya selama ini. Aku juga tahu aku harus bekerja keras ekstra. Aku tidak ingin apa-apa selain mengatakannya dan mengatakan padanya bahwa semua itu hanya kebohongan kasar. Tetapi jika aku ingin memperbaiki semua yang terjadi di antara kami, perbincangan ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Aku tidak akan memberimu cerita sedih untuk dikasihani, Taeyong. Sekarang kau punya tanggung jawab yang lebih besar. Suaranya senang saat berbicara, tapi aku tahu apa yang dirasakannya sama sekali tidak tenang. Badai yang sama di matanya memikatku masih ada. Setelah siang hari aku sangat ingin tahu apa yang terjadi padanya, tapi aku harus menjernihkan suasana sebelum kami melangkah lebih jauh. Wanita psikopat itu, dia tergesak lebih kepada dirinya sendiri. Aku bersandar dan menempelkan sikuku di lututku, perhatikan dengan seksama saat dia mencerna semuanya. Jadi kamu tidak akan punya bayi lagi.
Dalam waktu yang singkat saja aku mengenal Joey. Aku belum pernah melihatnya begitu rapuh seperti sekarang. Hal itu membuatku ingin menariknya ke pangkuanku dan menciumnya hingga yang biasa aku lihat kembali berada di dalam mata yang memesona. Aku mengisi ruang di antara kami dan mencium gadisku seolah-olah itu adalah saat terakhirku bisa melakukannya. Disinilah pada saat ini aku tahu rumahku bukanlah rumah besar di seberang kota, bukan tempatku dibesarkan di Inggris saat masih kecil. Dimanapun wanita ini dan anak-anakku berada, rumah adalah sebuah perasaan, bukan tempat, dan aku merasakannya setiap kali aku dikelilingi oleh orang-orang yang kucintai. Itu tidak akan mudah, tapi aku bisa mengatasinya. Aku jatuh cinta pada Julian dan aku ingin meneriakannya ke seluruh dunia. Kau yakin tidak meninggalkan apapun? Tanyaku lagi sambil menutup pintu di belakangku. Ya, aku sudah menanyakan itu padaku sekitar 100 kali sekarang. Ia terkikik menjatuhkan diri ke salah satu dari banyak sofa di ruang tamu, hanya memastikan gumanku. Aku mengambil segelas air dari dapur dan menghabiskan 2 pil dari kapsul kecil yang ada di tangannya. Ini, minum ini. Dia menelan obat-obatan itu dan melihat sekeliling rumah saat aku duduk di sebelahnya. Apakah kamu benar yakin kau baik-baik saja? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi. Setelah dia memberitahu aku apa yang membuatnya masuk rumah sakit dalam perjalanan ke sini, aku ingin membajingan keduanya. Mereka melihat sangat sepi, ingin mengamati menyadari tidak ada tangisan dan kartun yang biasanya berdengung di latar belakang. Aku membawa anak-anak sampai ke aku membereskan semuanya di sini dan suami pergi, semoga untuk selamanya. Pernyataan terakhirku langsung membuatnya tersenyum dan aku terkekeh menggelengkan kepala. Jadi kita sendirian di sini, tadinya berdiri sebelum duduk di bangku. Aku menirikan alis padanya dan dia mengangkat bahu dengan polos. Ia memata-matain segala hal yang kukatakan benar-benar bodoh dan melanjutkan pekerjaannya yang sedikit berjangkau. Aku biasanya memilih wajah yang baru dicukur, tapi tidak mau pada beberapa hari terakhir dilihat dan tidak ada keluhan. Kupikir itu cocok untuk kebutuhan sekarang. Dia berkumani kulitku yang panas. Aku sudah terlalu lama di dalam dan itu membuatku gila setiap hari. Aku butuh ini. Aku menggeram tanda setuju ketika dia mulai bergerak perlahan. Aku tidak ingin kunjungan pertama kami ke rumahku terjadi di sofaku.
nafas berat kami meniup udara selama beberapa menit dan dia melepaskanku dan aku menekapnya di sisiku. Membeli rambutnya yang sedikit basah karena aktivitas kami sebelumnya dan kurangnya langsung memenuhi ruangan dan aku terkekeh melihat betapa mudahnya membuatnya lelah. Dengan satu terakhir lidahnya, aku membisikkan kata-kata yang kutahu akan mengubah segalanya bagi kami. Aku juga mencintaimu ya. Menurutku, cinta adalah bentuk patah hati yang paling menyakitkan saat tidak berpihak pada Anda. Takdir menentukan apakah Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan atau tidak. Kita sering percaya bahwa hal-hal buruk terjadi pada orang jahat karena mereka memilih untuk menjalani kehidupan yang tidak bermoral. Namun itu omong kosong, terkadang tidak ada latar belakang yang luar biasa tentang bagaimana atau mengapa orang berperilaku seperti itu. Tidak ada pembenaran, tidak ada apa-apa. Orang-orang memang menyebalkan dan memang begitulah adanya. Gue akan mulai seribu kesulitan jika itu berarti aku berakhir di ruangan ini dengan pria ini di posisi yang persis sama di mataku itu sama sepadan karena pada akhirnya apa itu cinta jika bukan perjalanan ke gelap.